Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 54931 Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 tentang jaringan komputer. Baik, langsung saja kita akan praktikkan tugas 3 pada soal nomor 1 menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertanyaannya yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian, hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, langsung saja. 4 PC. Dengan 1 buah switch. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Oke, sekarang kita beri IP pada keempat komputer ini, dan saya akan mengurutkan IP address-nya agar mudah untuk kita ingat nanti. Di sini 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya akan otomatis ya. Ke fast Ethernet 192.168.1.2. Oke. Oke, setelah itu kita coba ping keempat komputer ini ke switch. Caranya, kita masuk ke menu desktop, kita gunakan command prompt, kita ping menggunakan IP address pada masing-masing PC tadi. Oke, berhasil. Kita lanjut pada PC kedua. Oke, berhasil. Lanjut ke PC 3. Oke, berhasil ya. Lanjut, kita ping PC terakhir. Oke, jadi semuanya sudah terhubung ya. Berhasil. Kita lanjut pada soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, karena masih menggunakan 4 buah komputer dan topologi yang sama, langsung saja tinggal kita tambahkan server HTTP-nya. Kita ubah namanya. Oke, kita sambungkan dengan menggunakan kabel. Oke, jangan panik. Kalau seperti itu, kita atur dulu switch-nya. Nah, di sini kita matikan, baru kita input ini. Oke, kita hidupkan kembali. Oke, sekarang kita beri IP pada server HTTP-nya. Karena tadi berurut, kita lanjut aja ya. 168.1.5. Oke, kita masuk ke service. Kita edit indeksnya agar ketika nanti kita masuk ke HTTP servernya, kita tahu berhasil atau tidaknya. Kita save. Oke, jadi sudah hijau semua. Sekarang kita coba untuk mengakses layanan HTTP pada servernya. Kita gunakan web browser. Oke, kita tuliskan IP address-nya pada server tadi. Oke, berhasil semua ya. Jadi keempat
PC ini dapat mengakses server tersebut. Jadi berhasil semua. Baik, kita lanjut pada soal nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, karena masih dengan topologi yang sama, tinggal kita tambahkan satu buah server. Tambahkan satu buah server DNS ya. Kita hubungkan menggunakan kabel. Kita ubah namanya di sini jadi server DNS. Oke, kita atur IP address-nya. Kita lanjut ya, karena terakhir tadi 1.5 dan 1.6. Oke, kita edit indeksnya. Kita ganti berhasil. Save. DNS-nya kita beri nama tugas.com. Address-nya kita masukkan dari server tadi 192.168.1.5. Kita add. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita atur pada semua PC server DNS-nya. Sini kita ketikkan server DNS-nya tadi 192.168.1.6. Kita ulangi pada setiap komputer. Oke, sekarang kita akan coba mengakses layanan HTTP-nya melalui DNS tadi pada masing-masing komputer ya. Kita masukkan desktop, web browser. Oke, berhasil dapat mengakses. Oke, berhasil ya. Lanjut ke PC nomor 4. Jadi sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, kita gunakan topologi yang sama dengan soal tersebut. Kita hubungkan menggunakan kabel ya. Oke, sekarang kita atur routernya. Untuk fast adder 0-nya saya akan kasih 192.168.1.200. Oke, jangan lupa hidupkan port statusnya. Untuk fast ethernet 1 saya akan kasih 10.0.0.1. Oke, sekarang kita atur IP, kita ganti dulu namanya. Oke, sekarang kita atur server DNS-nya. Kita ubah IP address-nya. Untuk setting default gateway-nya saya akan kasih 10.0.1. Server DNS-nya 10 sama seperti tadi dengan IP address-nya.
Oke, setelah itu kita masuk menu service, kita matikan HTTP dan HTTPS-nya. Oke, lanjut ke telkom.com. Kita ubah IP address-nya di sini. Mundur ya, karena tadi mundur berurut. Tadi 10.0.0.4, sekarang 10.0.0.3. Oke, untuk defaultnya saya kasih 10.0.0.1. DNS-nya sama 10.0.0.4. Oke, kita edit. Kita masuk menu service, edit indeksnya. Kita tuliskan di sini berhasil. Oke, save. Sekarang ke PC 0. Tadi juga IP address-nya. Tadi 3, sekarang 2. 10.0.0.2. Untuk display default gateway-nya sama 10.0.0.1, 10.0.0.4. Lanjut, bagian atas sudah selesai. Sekarang kita atur di bagian bawah PC satunya, IP address-nya kita juga ubah ya. Di sini saya akan kasih 192.168.1.1. Untuk setting defaultnya sama, cuma beda di akhirnya 192.168.1.200. Untuk server DNS-nya saya kasih 10.0.0.4. Oke. Sekarang kita atur server Pendilcom-nya. Kita ubah juga untuk host Ethernet-nya, IP address-nya kita kasih 192.168.1.2. Untuk display default gateway-nya kita kasih sama beda ujungnya 92.168.1.200. Dan servernya masih sama 10.0.0.4. Oke, setelah itu kita edit juga, masuk menu service, edit indeksnya, kita ketikkan berhasil. Kita save. Oke, sekarang kita atur DNS servernya. Masuk ke DNS, kita ketikkan namanya ilkom.com. Untuk addressnya 10.0.0.3. Kita add. Lanjut untuk Pendilcom, pendilcom.com, addressnya kita kasih 192.168.1.2. Kita add. Oke, sudah. Sekarang kita lihat soalnya, perintahnya. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, kita gunakan command prompt. Masuk ke desktop, command prompt. Oke, ping 192.168.1.1. Oke, berhasil ya. Sekarang soal nomor 2, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Oke, jadi ini sebaliknya ya. Masuk ke desktop, kita gunakan command prompt. Ping 10.0.0.2. Oke, berhasil. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 3. Buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, dari PC 1. Kita gunakan HTTP. ilkom.com. Enter. Oke, berhasil ya. Sekarang kita ke soal nomor 4. Buka web browser, akses pendilcom.com dari PC 0. Oke, ketikkan pendilcom.com. Enter. Oke, berhasil ya. Oke, jadi saya sudah menyelesaikan tugas 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian saya atau praktik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.